Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh saya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Sehat-sehat ibu-ibu semuanya, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya hari ini Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya, yaitu Yulianti PD CDP Angkatan 9 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ya, untuk meningkat acara, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita melakukan acara diseminasi, terlebih dahulu akan ada ucapan sepatah dua kata dari ibu kita, Ibu Puji Yulianti. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yulianti MPD yang kami hormati, dan kepada seluruh rekan-rekan guru SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto yang kami hormati serta selalu kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya, alhamdulillah, pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat kita bisa mengikuti acara diseminasi yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Yulianti MPD. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, sahabatnya, dan juga keluarganya yang insya Allah selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kegiatan ini kami mengucapkan selamat kepada Ibu Yulianti MPD yang semoga selalu sukses dalam tahapan demi tahapan, insya Allah menjadi guru penggerak Kabupaten Banyumas. Dan pada kesempatan kali ini diseminasinya adalah menyebarkan dan juga pemahaman dan juga penerapan terkait budaya positif. Nah, semoga setelah diseminasi ini tentunya Ibu Yulianti akan banyak menginspirasi kita bagaimana kita bisa menyebarkan pemahaman terkait budaya positif, dan juga tentu saja bagaimana menerapkannya. Seperti itu, dan mudah-mudahan setelah kita senantiasa memiliki budaya positif yang luar biasa yang bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain, insya Allah. Dan khususnya kepada rekan-rekan guru semuanya, mudah-mudahan Ibu Yulianti ini juga bisa menginspirasi agar kita bisa mengikuti jejak Ibu Yulianti ini menjadi calon guru penggerak Kabupaten Banyumas. Sekali lagi, semoga semakin semangat dan sukses. Kemudian kita juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau, ya, sekali lagi. Baik, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lancar jalannya acara ini dan membawa banyak manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Puji yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya akan saya mulai kegiatan
penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di sekolah kita, teman-teman. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang hari ini akan kita sampaikan, akan kita pelajari bersama. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi hal-hal inilah yang nantinya akan kita bahas bersama-sama pada hari ini, teman-teman semuanya. Ya. Ya. Pembelajaran paradigma baru. Kita akan memulai dengan materi pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, teman-teman, bahwa tujuan dari kegiatan istilahnya pembelajaran di Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan untuk kali ini kita sedang digaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Itu adalah pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan para murid kita semua. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, para guru perlu mengajarkan istilahnya analisis, observasi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang akan kita capai gitu ya, sehingga kegiatan membelajar berdiferensiasi itu dapat kita lakukan. Salah satunya yang pertama, misalnya kita melakukan assessment diagnostik, baik diagnostik, non diagnostik akademik, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti tes, seperti awal-awal waktu kita laksanakan ketika pembelajaran baru gitu, teman-teman. Kemudian kita melakukan juga tes istilahnya bakat dan minat anak-anak kita, murid-murid kita. Jadi harapannya ketika kita sudah mengenal anak-anak kita, profil belajar mereka, anak-anak kita misalnya gaya belajarnya seperti apa sih? Apakah mereka bisa mengikuti istilahnya gaya belajarnya kinestesis, kemudian visual, auditory, dan macam-macam gitu ya. Kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi juga ada beberapa aspek, yaitu berdiferensiasi pada kontennya. Materi-materi yang akan kita sampaikan itu apa saja sih? Misalnya kita akan membuat pembelajaran dengan materi misalnya angka seperti itu ya, bilangan. Nah, kita bisa mencari, kita berdiferensiasi dengan konten dengan kita ambil dari internet, kemudian buku-buku yang ada, kemudian sumber-sumber yang lainnya. Itu adalah berdiferensi konten. Kemudian diferensiasi yang lainnya itu proses. Apa saja sih yang bisa kita lakukan, misalnya dengan kelompok, dengan tugas individu, tugas-tugas yang kita berikan berdasarkan kemampuan belajar mereka, dan diferensiasi pada produk. Jadi kalau misalnya kita mengajar anak berdiferensi produk, jadi misalnya anak-anak istilahnya mengenal bilangan. Nah, produk yang akan kita
mintakan ke anak-anak, kita misalnya coba anak-anak bikin misalnya membilang. Nah, kita bisa nih meminta mereka untuk membuat sesuatu. Jadi itu salah satunya adalah diferensiasi belajar. Ya. Selanjutnya adalah kemudian perubahan paradigma teori dari kontrol ataupun teori pilihan ilusi kontrol. Jadi di sini teman-teman semuanya, jadi ada beberapa ilusi yang mungkin ilusi itu anggapan kita. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapnya kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid kita. Itu anggapan kita dulu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya ada anak-anak yang salah nih, kita kritik, kemudian kita menganggap bahwa kritikan kita, kemudian koreksi kita kepada mereka itu bisa menguatkan karakter. Kita menganggapnya seperti itu. Itu kalau sekarang itu adalah anggapan yang salah bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu salah besar ya teman-teman. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi semua penguatan positif efektif itu bermanfaat gitu. Itu ilusi anggapannya kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita melihat kita udah besar, kita gurunya, kita yang menguasai anak-anak, padahal itu tidak diperkenankan. Bahwa kita guru, kita harus menguasai anak. Sebenarnya bukan kita menguasai anak ya teman-teman ya, padahal kita kepinginnya anak-anak itu bagus. Kita kepingin anak-anak itu bisa mematuhi misalnya peraturan kelas, peraturan sekolah itu dengan cara yang baik, tidak dengan memaksa. Tertib dengan ancaman, dengan paksaan itu adalah hal-hal yang memang sebenarnya anggapan yang salah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa seperti itu. Nah, itu adalah perubahan paradigma teori. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Kalau dulu kita pernah ya, mungkin kita pernah mendengar stimulus respon. Kalau sekarang ada teori kontrolnya. Jadi ada perbedaannya teman-teman. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu sama. Berbeda dengan teori kontrol bahwa realitasnya atau kebutuhan kita itu berbeda. Pasti ya teman-teman, kebutuhan murid kita mungkin sama untuk mencari ilmu, namun sebenarnya kebutuhan mereka ada bedanya. Seperti kita butuh misalnya kebutuhan kita satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Misalnya saya dengan Ibu Ambar punya kebutuhan, namun kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Ambar pasti akan berbeda. Walaupun ada samanya, di situ pasti akan ada perbedaannya. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, misalnya kita pernah melihat gambar teman-teman, gambar yang kayak siluet. Ketika kita diperlihatkan gambar itu, ternyata cara pandang kita ataupun kita melihatnya di situ ada misalnya ada berapa hewan. Ada yang anggap oh hewannya ada 5, ada 3, ada banyak gitu. Jadi setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kalau di teori kontrol, kalau di stimulus respon semua orang melihat itu sama.
Padahal apa yang kita lihat belum tentu apa yang teman kita lihat itu sama seperti itu. Kayak gambar, ternyata itu gambar perempuan, oh ada yang lihat itu gambar kakek-kakek. Nah kan penadanya seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori Kotter itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita coba misalnya saya memaksa teman-teman semua biar saya harus mengubah nih cara pandang saya harus disamakan dengan ataupun teman-teman semua cara pandangnya harus sama seperti saya. Tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita perlu menghargai pandangan saya dengan pandangan Ibu Ayu pasti akan berbeda. Sesuatu misalnya dengan masalah yang ini mungkin di pandangan saya gampang, itu bisa diselesaikan, tapi belum tentu pandangan orang lain tentang sesuatu itu akan sama seperti itu ya. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kita melihat anak-anak kita berperilaku buruk itu menganggapnya suatu kesalahan. Padahal mungkin ketika mereka berperilaku buruk pasti akan ada alasannya gitu. Kita perlu memahami anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidaklah harus langsung mengejudge, tapi kita harus bisa istilahnya mengorek mencari informasi. Misalnya Ibu Ana terlambat hari ini, kita nggak perlu langsung menyalahkan beliau. Nah, yang baik adalah apa? Kita mencari, misalnya kenapa sih tadi terlambat, ada apa? Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori respon, stimulus respon, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi istilahnya kalau kita itu bisa dikontrol oleh orang lain, tidak. Sebenarnya hanya diri kita yang mengontrol diri kita. Contoh, misalnya Ibu Puji, besok Ibu Puji harus ikut saya ya, misalnya seperti itu. Nah, orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita itu. Bisa, kita kan bisa istilahnya berasa kalau kita bisa ikut, kita ikut atas kemauan kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa ikut, jangan istilahnya mungkin kita tidak bisa dipaksakan ya, tidak bisa dikontrol orang lain. Saya nggak bisa, maaf ada acara. Pasti kan dari diri kita sendiri yang bisa istilahnya, saya diajak nih sama Ibu Yuli untuk mengikuti ini. Itu kayaknya bagus deh acaranya, saya ikut. Tapi kayaknya itu gak bagus. Kayaknya itu punya banyak kemudorotan. Misalnya banyak berdampak buruk. Bagusnya saya nggak ikutan. Nah itu. Jadi hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti tadi. Saya nggak bisa mengontrol Ibu Monika, hanya Ibu Monika yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ketika misalnya aturan itu berbeda ya teman-teman, dengan aturan atau yang misalnya tata tertib yang ada itu kan, kalau tata tertib atau aturan memang sudah yang dibuat ya, itu memang harus dipatuhi. Tapi kalau kita besok pokoknya Ibu Monika harus pakai baju biru itu, kalau tidak, nah itu kalau dari ancam itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Keinginan kita harus pokoknya harus biru. Mentang-mentang misalnya saya suka warna biru, besok harus pakai biru semuanya ya. Bisa kayak gitu teman-teman. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori respon, kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan.
Misalnya kita membujuk anak-anak kalau nggak mau, misalnya tidak, misalnya ngambek, misalnya pagi-pagi ngambek, tidak bisa tuh, kita harus potong misalnya apa ya. Tapi kan pasti akan ada obrolan misalnya kalau Ibu Eka yang sudah misalnya kalau sebagai BK kan kalau ada anak yang mokok biasanya kan nggak langsung ditarik ya teman-teman, tapi diajak ngobrol, diajak istilahnya mau masuk nggak, lupa ditunggu ya sampai, nah itu kan istilahnya ada kolaborasi dan konsensus gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan kalau saya ayo ibu anak besok itu kesana kita kesana yuk. Nah itu udah dibujuk-bujuk. Nah kita nggak mungkin istilahnya memaksakan kalau bujukan itu tidak terwujud seperti itu. Kemudian yang lain adalah model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus itu menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu modelnya berpikir menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi semuanya bisa memanfaatkan dengan bareng-bareng. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah kalau di teori kontrol. Nah, selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, bukan harus bagaimana gitu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau kita menganggapnya disiplin harus mematuhi peraturan yang ada gitu ya. Menganggapnya itu disiplin itu seperti itu, padahal disiplin itu adalah sebenarnya artinya belajar. Belajar untuk tepat waktu misalnya, belajar untuk mengerjakan sesuatu sendiri misalnya begitu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau disiplin itu timbul kesadaran dari siswa atau murid kita semuanya, bukan karena misalnya kita memberi kita menyuruh anak-anak dulu karena ada rewardnya, ada bintangnya. Boleh kita memberikan bintang untuk penghargaan, silakan, tidak masalah, tapi harapannya ketika untuk menumbuhkan disiplin kepada murid kita itu bukan karena imbalannya atau karena rasa takutnya anak-anak kepada kita ya, bukan karena ancaman atau kalau tidak mengerjakan tepat waktu ustazah akan hukum, nanti ya, ibu akan hukum gitu ya. Jadi nanti akan diberi bintang yang banyak. Nah itu memotivasi boleh, cuma kalau setiap waktu biasanya itu tidak istilahnya kurang menumbuhkan kesadaran. Jadi harapannya kesadaran dari anak-anak itu terbentuk dengan sendirinya. Itu kalau awal-awal kita boleh memberikan reward, memberikan penghargaan, silakan. Tapi Pak untuk ancaman atau hukuman tidak diperkenankan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Nah itu, jadi kita sebagai guru kepinginnya anak itu mempunyai kesadaran, ya, menciptakan murid memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi atas motivasi dalam dirinya sendiri. Kalau motivasi dalam dirinya sendiri itu sudah terbentuk, insya Allah disiplin gampang dilaksanakan oleh anak bisa belajar gitu ya, belajar mandiri, bukan karena perilaku misalnya dari motivasi eksternal atau ekstrinsik itu. Jadi kalau misalnya karena kalau awalnya mungkin kalau
memang kita dipaksakan dulu ya untuk membuat anak-anak lebih bagus, boleh kita motivasi mereka gitu ya. Nah, itu disiplin positif. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, beragama, bahasa maupun latar belakangnya adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita gaung-gaungkan kepada kita adalah profil pelajar Pancasila yang ada berapa teman-teman? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila. Kemudian dari IB Primary Years Program, IB itu internasional gitu ya. Salah satunya beberapanya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan kepada para murid kita, teman-teman semuanya. Jadi kita pasti ya teman-teman sudah menerapkan itu. Salah satunya misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah melakukan di sekolah kita. Setiap hari anak-anak ketika sebelum ke kelas, masuk ke dalam kelas, kita ajarkan anak-anak kita untuk berdoa sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian gotong royong, mandiri. Kita ajarkan anak-anak untuk bergotong royong, bekerja sama, bahu membahu dengan teman-teman yang lain. Kemudian mandiri, kita ajarkan anak-anak kita untuk lebih mandiri. Kemudian kreativitas pastinya. Misalnya Ibu Meza sering banget itu ngajarin anak-anak keterampilan, itu salah satunya adalah ini nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan oleh anak-anak kepada anak-anak kita. Kreativitas, bagaimana caranya biar anak-anak nanti di kehidupan yang akan datang mereka bisa menjadi insan yang kreatif, bisa percaya diri dengan pembelajaran yang bagus, pembelajaran berdiferensiasi, dan kita mengajarkan anak-anak lebih bisa bernalar kritis. Begitu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita sebagai manusia, kita perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Seperti yang misalnya contoh kebutuhan akan misalnya kayak kebutuhan pindah kita, kemudian akan ilmu dan sebagainya.
5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti kita sebagai manusia perlu yang namanya untuk bertahan hidup. Seperti apa sih? Makanan yang kita butuhkan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita nggak mungkin hidup sendiri kan teman-teman. Kita pasti ada kalanya kepengen sendiri memang, tapi kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita kepengen diterima, kita kepengen dipedulikan, berbagi dengan teman-teman, gitu ya, bekerja sama, ngakuin kita di sekolah, kepengen sekolah kita maju, kepengen sekolah kita bagus. Nggak mungkin kalau kita sendiri yang akan melakukan, tidak mungkin teman-teman. Kita perlu bahu-membahu dari seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah hingga cleaning service gitu ya, dari anak-anak semuanya. Kita perlu bahu-membahu untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul. Kemudian penguasaan harga diri, pasti kita sebagai manusia perlu harga diri, dan harga diri kita tidak boleh diinjak-injak gitu ya. Keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kepingin jadi pemimpin, walaupun tidak semua orang misalnya harus jadi kepala sekolah, tidak. Minimal sebagai wali kelas misalnya menjadi pemimpin di kelasnya. Kita bisa memimpin anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang berprestasi, berakhlak mulia, betul ya. Berprestasi, kita juga perlu berprestasi, ya. Anak-anak juga perlu berprestasi. Dengan bakat dan minat mereka, kita bisa memupuk bakat mereka sehingga bisa menjadi prestasi yang baik, diakui dan didengar. Sama saya manusia biasa pasti kepingin didengar, seperti hari ini ya, saya bawakan destinasi agar bisa didengar oleh teman-teman semuanya gitu ya, agar ilmu yang saya dapatkan bisa disalurkan kepada teman-teman semua sehingga bisa bermanfaat, seperti itu. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, gitu ya. Jadi kita juga perlu mandiri, gitu ya. Kayak Ibu Ayu yang mandiri kita sekarang, gitu ya. Memiliki pilihan, kita semua orang pasti punya pilihan. Nah, harapannya apa yang kita pilih itu yang terbaik untuk kita, gitu ya. Allah memberikan pilihan-pilihan. Allah akan istilahnya memberikan apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah dipilihkan olehnya untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian kesenangan, bermain, rasa humor, antusiasme. Kita nggak mungkin setiap hari ngajar, konsen, ngobrol dengan teman, sharing dengan teman, anak-anak bermain, belajar sepanjang hari. Tidak mungkin seperti itu. Mereka pasti butuh bermain, humor, antusiasme dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada 2 macam motivasi untuk diri kita, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar, kemudian motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Untuk apa sih motivasi tersebut? Nah, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin kita istilahnya motivasi yang ada dalam diri kita, misalnya kita kepingin bagus, nah kita melakukan sesuatu biar dapat imbalan. Kita datang ke sekolah agar tidak mendapatkan hukuman. Anak-anak datang ke sekolah salah satunya motivasi
kalau motivasi dari intrinsik dari luar itu biar mereka tidak terlambat ke sekolah, tidak dihukum, misalnya kalau ke sekolah terlambat, konsekuensinya adalah diminta untuk menghafal suratan pendek misalnya. Oh, besok saya jangan terlambat. Kalau terlambat, saya diminta untuk menghafalkan suratan pendek. Nah, itu motivasi dari luar karena ada aturan seperti itu. Kemudian imbalan juga, besok datang gasik biar aku dapat bintang. Nah, itu seperti itu. Atau dapat penghargaan dari orang lain, pujian seperti itu. Kemudian kalau yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau anak-anak sudah mempunyai motivasi intrinsik, mereka akan menjadi orang yang diinginkan. Saya kepengen ini karena saya kepengen menghargai diri sendiri misalnya. Datang terlambat itu tidak bagus, harusnya datang tepat waktu biar ketika belajar aku tidak misalnya was-was gitu ya. Oh, sudah datang tepat waktu. Kalau sudah datang tepat waktu kan pelajarannya akan didapat semuanya. Aku tidak terlambat mendapatkan pelajaran. Nah, seperti itu adalah kesadaran dari diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis ataupun fisik. Jadi kalau kita anak salah seperti itu ya, anak nggak tahu satunya langsung diberi hukuman gitu ya, itu adalah hukuman. Tidak ada aturannya, seperti itu, langsung ditegur seperti itu. Kemudian diminta untuk nyapu halaman, nah itu hukuman secara fisik. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati, murid dibuat merasa tidak nyaman, sikap guru selalu memantau. Contoh misalnya sudah disepakati, kalau misalnya kalian menumpahkan air, disepakati nih, nanti dilap ya oleh kamu sendiri yang menumpahkan. Suatu ketika ada anak yang menumpahkan air, karena sudah disepakati, dia harus melakukan konsekuensi yang sudah disepakati, yaitu melap lantai atau melap air yang tadi ditumpahkan seperti itu. Nah, jadi guru itu selalu memantau. Oh, tadi siapa aja ya? Yunika ya yang tadi yang ini ya menumpahkan air. Ayo Yunika, dilap airnya. Nah, seperti itu. Itu konsekuensinya. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari. Jadi kalau restitusi itu ada keyakinan kelas ya teman-teman. Jadi sudah disepakati itu hal-hal yang positif. Kemudian ketika anak-anak melakukan kesalahan itu dari kita sendiri, dari gurunya itu istilahnya memberikan, tidak langsung memberikan konsekuensinya ataupun hukumannya, tapi ada proses-proses yang harus dilaksanakan agar mereka itu bisa memperbaiki dari kesalahannya seperti itu. Lima posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kita. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini
kita di mana sih? Gitu ya. Yang pertama penghukum, jadi penghukum ya. Jangan ya. Semoga kita tidak ya, jadi menghukum supaya menghukum, membuat merasa bersalah. Jadi pernyataan kita itu membuat anak-anak itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian menjadi teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Menganggapnya teman gitu ya. Kemudian pemantau, jadi ngasih terus apa yang salah itu ya, kayak gitu ya. Kemudian manajer, memanage. Nah, seperti apa sih contoh-contohnya? Nah, kira-kira kita di mana nih teman-teman? Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada di mana? Nah, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kasusnya nih contoh ya. Murid tidak membawa buku tulis untuk belajar di sekolah misalnya. Kita kan kasus yang memang biasa kita hadapi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita posisinya sebagai penghukum, kita akan ngomong ini, minta kertas ke TU sekarang, gitu ya. Itu menghukum. Anak nggak bawa buku, terus kita meminta mereka untuk meminta kertas ke TU, gitu ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, ini buat apa? Ini adalah pernyataan membuat merasa bersalah, gitu. Jadi apa yang kita katakan itu akan membuat mereka akan merasa bersalah. Seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya, nah, kalau teman, ayo dong ikuti aturan kelas, tolong ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernyataan-pernyataan yang kita menganggap gitu ya. Kalau orang menganggap kita sebagai teman, kita menganggap anak-anak itu sebagai teman dengan pernyataan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan kelas, tolong ibu atau bapak ya sekali ini saja. Jadi ngomongnya itu kayak ngomong dengan temannya gitu. Ini posisi kontrolnya kita. Nah, kalau yang memantau, kamu tidak membawa buku tulis. Tahukah kamu konsekuensinya? Besok kamu harus bawa buku tulis ya. Yang memantau. Jadi udah tahu gitu ya. Kalau misalnya ini nadanya nggak terlalu tinggi gitu, tapi istilah seakan-akan itu selalu memantau apa yang tegas, sebenarnya tegas. Kalau yang memantau itu tegas. Kalau teman kan seperti teman gitu ya, kayak ada rasa yang bikin anak-anak itu merasa kayak tidak dididik. Gimana kalau yang penghukum itu anak-anak itu kita dengan mungkin mata kita yang menatap tajam, bisa dengan perkataan yang dengan nada tinggi gitu ya. Kalau yang penghukum, nah kalau yang manajer seperti apa teman-teman? Nah ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu yang manajer? Jadi kalau ada anak-anak yang salah itu dengan kasus yang lainnya, jadi kita menanyakan kesalahannya apa dan apa yang bisa mereka perbaiki seperti itu. Jadi tidak hanya kalau penghukum kan satu arah ya teman-teman. Jadi mungkin anak mau ngeles apa gitu ya, kita langsung tabrak saja, kita langsung omelin mereka. Yang itu yang penghukum. Kalau yang merasa bersalah itu apa yang kita katakan itu pokoknya dia itu merasa salah, jadi besok itu tidak melawan lagi. Jadi kayak merasa ciut, mereka kan ciut benar-benar, kita kan merasa ciut. Kalau kita istilahnya gara-gara kamu nih, nah kayak merasa di aku salah sekali ya, nah seperti itu. Nah kalau yang manajer kita menanyakan ya kesalahannya apa sih, misalnya
tidak bawa buku gitu ya. Kenapa tidak bawa buku? Ditanya alasannya apa? Pasti misalnya kalau tidak bawa buku itu hal yang wajar, tapi kalau setiap hari itu tidak wajar. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan besok untuk memperbaikinya? Nah seperti itu. Jadi kita membuat mereka itu bisa terbuka pikirannya ya, dengan kesalahan yang dia lakukan, dengan kesalahan yang kita lakukan, kita bisa membuat sadar dengan sendirinya tanpa ada rasa takut. Karena aku nanti besok kalau aku nggak bawa buku lagi, aku akan disuruh ke TU untuk minta kertas gitu misalnya ya. Kalau manajer, kalau posisi kontrol manajer guru, kita sebagai guru itu menanyakan kesalahannya, kemudian kita juga bisa minta anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas, saya rasa di setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas ya teman-teman ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi tidak istilahnya abstrak, tidak kalau kita berkaitan nggak konkret juga. Jadi contoh misalnya berupa pernyataan universal yang umum gitu. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu kalau kata terbuka adalah tidak dilarang, tidak boleh. Nah kalau ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak dengan dibubuhi kata tidak. Gitu ya. Misalnya tertib ketika belajar. Jadi itu keyakinan. Jadi anak-anak harapannya anak-anak bisa meyakini bahwa aturan kelas itu sudah dibuat untuk mereka bisa yakin, oh iya, dengan peraturan yang ada saya bisa yakin tertib ketika belajar. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita bisa mengajak anak-anak kita gitu ya, dengan kesepakatan bersama. Kita ajarkan anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Yuk misalnya apa peraturan yang misalnya kepengen kita lakukan di dalam kelas kita ini misalnya, nanti disampaikan kepada mereka. Kalau kita membuat keyakinan kelas tidak dengan pernyataan yang ada kata tidaknya, nah itu bisa dilakukan, bisa dipraktekkan. Misalnya kita membagi anak-anak dengan sticky note ya teman-teman, jadi ditulis mereka kepengennya apa sih sebenarnya ya. Kita nunggu azan dulu teman-teman ya.
Ya, jadi selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi setiap kelas ataupun sekolah mempunyai kondisi masing-masing. Jadi kemungkinan besar setiap kelas mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam setiap pembuatannya. Gitu. Di kelas kita ajak anak-anak gitu ya, bareng-bareng membuat keyakinan kelas sehingga di sekolah ataupun di kelas itu sudah sesuai dengan kesepakatannya kita semua, anak-anak dan guru. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi teman-teman. Segitiga restitusi apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah untuk menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di menstabilkan identitas itu kita tidak langsung istilahnya menjudge anak-anak kita, kamu salah loh ini loh, langsung dimarahin. Kalau di segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dari kesalahan yang ada itu menjadi proses pembelajaran buat anak-anak. Nah, contoh kalimatnya misalnya, berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak tahu, tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Dengan kata-kata atau kalimat yang kita akan misalkan terapkan ketika kita menjalankan segitiga restitusi pada langkah menstabilkan identitas. Jadi kita memaklumi kesalahan itu wajar, tapi yang jelas jangan, ini belum titik ya teman-teman ya. Ini wajar, semua orang pasti melakukan kesalahan, namun semoga dari kesalahan itu kamu bisa mengambil istilahnya pengalaman yang buruk ini, misalnya mengambil hikmahnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya tadi, kamu nggak bawa buku, pasti punya alasannya. Kenapa kamu nggak bawa buku? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Misalnya ketika ada teman yang usil, dia hanya marah-marah saja, tidak sampai mereka harus memukul misalnya. Karena ada anak tuh kalau dicolek aja itu langsung marah-marah. Tapi ketika misalnya ada anak yang misalnya bisa menahan amarah, kita bisa mengatakan seperti ini. Padahal kalau bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang ini, tapi ibu atau bapak salut kamu tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau membela diri, kalau dalam hal ini, misalnya ada anak-anak yang usil, misalnya dipukul, dan dia membela diri seperti itu. Jadi kan mungkin ada pertengkaran gitu ya. Jadi salah satunya misalnya diminta atau menghadap, gitu, sedang ditanya misalnya, kenapa kamu melakukan itu?
sesuatu yang yang penting buatmu seperti itu ya. Dan ada titik-titiknya, teman-teman langsung seperti ya, langsung mengejar seperti itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kesalahan-kesalahan itu kalau di dalam validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak salah itu karena ada alasannya. Itu kenapa anak ini berbuat salah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik gitu ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika kita istilahnya memanggil anak-anak kita tadi ya, misalnya kita tanya kenapa kamu gak bawa buku, karena begini ada alasannya, lupa bu gitu ya. Nah nanti divalidasi menstabilkan identitas, gurunya berbuat salah, lupa tidak membawa buku itu wajar, tapi kalau sudah setiap hari berarti itu perlu diperbaiki di sana. Nah itu kenapa kamu melakukan ini? Kalau kamu tidak bawa buku pasti ada alasannya. Nah, misalnya keyakinan apa keyakinan kelas kita? Misalnya terkait buku, membawa alat tulis adalah salah satu keyakinan kita, keyakinan kelas kita kan. Maksudnya kita menanyakan keyakinan itu. Seperti itu. Nah selanjutnya ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Ya, dari kasus tadi adalah Mas Ray namanya suka ngantuk gitu ya. Jadi ditegur oleh guru bahasa Jawanya Ibu Ambar. Ya
jadi Bu Ambar itu melaporkan kepada Ibu Yuli bahwa Mas Ray itu seringkali mengantuk ketika pelajarannya. Bu Ambar itu menanyakan kenapa Mas Ray terlambat, kenapa Mas Ray mengantuk, sudah berapa kali, dihitung itu ya. Jadi ketika kita istilahnya menanyakan anak-anak, kita tidak langsung istilahnya mengejudge gitu ya, tidak harus langsung marahi. Tadi Ibu Yuli dapat laporan dari Ibu Ambar, kalau tadi kamu ngantuk lagi, kenapa sih harus ngantuk lagi? Nah, tidak boleh seperti itu teman-teman. Jadi pasti semua kesalahan yang kita lakukan atau kesalahan yang anak kita lakukan pasti beralasan. Nah, ketika memang anak-anak kita berbuat salah, seharusnya kita sebagai guru mengingatkan, membantu memperbaiki kesalahan yang murid kita lakukan, sehingga dari kesalahan yang mereka lakukan, mereka dapat mengambil hikmah dari kesalahan itu, sehingga suatu saat mereka tidak melakukan kesalahan lagi, seperti itu ya. Jadi dengan bahasa yang baik dan benar, ketika kita menegur anak-anak dengan bahasa baik dan benar, otomatis tidak ada rasa dendam di antara mereka gitu ya. Aku sebel sama Ibu Yuli loh, sukanya malah marah gitu ya. Kan gak suka kalau kita misalnya sesekali kita bikin refleksi dengan anak-anak kita, mungkin teman-teman ya. Jadi ketika kita ngajak, sebenarnya Ibu Yuli itu orangnya bagaimana sih, nanti kan refleksi kepada anak kita, jadi biar mereka itu tahu, oh sebenarnya anak itu seperti apa sih dengan pembelajaran yang kita berikan, dengan sikap kita ketika misalkan ada permasalahan di antara murid itu bisa tertangani gitu ya teman-teman. Siap teman-teman semuanya? Siap. Ya, kita jalankan segitiga restitusi. Coba yang pertama tadi apa langkahnya? Apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan yang mereka lakukan, kita nggak takut gitu ya, nggak takut sama kita. Kalau ada masalah, kita cari solusinya bersama-sama. Anak tidak dendam dengan kita, mereka akan jadi sadar dengan kesalahannya, dan harapannya mereka tidak akan melakukan kesalahan itu untuk kedua kalinya dan selanjutnya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bagian penutup teman-teman, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga guru mampu melakukan refleksi dalam posisi kontrol. Guru hendaknya mampu sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Salah satu standar nasional pendidikan ya teman-teman ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua. Kira-kira sampai saat ini posisi kontrol manakah yang sudah teman-teman lalui? Tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja Ibu Meza? Yang pertama, hukum. Kira-kira Ibu Meza pernah melakukan itu tidak? Tidak, alhamdulillah. Yang kedua, teman. Sebelum teman, pembuat merasa bersalah. Kita pernah nggak melakukan itu? Tidak, alhamdulillah, hebat sekali teman-teman saya. Yang ketiga adalah teman.
Sudah pernah melakukan atau memang sudah melakukan itu? Sudah. Pemantau anak-anak gitu ya, mengawasi gitu ya, tegas dengan peraturan gitu. Pernah melakukan seperti itu teman-teman? Pernah pastinya. Yang terakhir, manajer. Kira-kira apakah kita sudah menjadi manajer atau kita sudah memposisikan diri di posisi kontrol manajer teman-teman? Sudah, gitu ya. Kita insya Allah kita sudah berusaha untuk menjadi among buat murid-murid kita. Kita menuntun murid-murid kita menjadi murid yang baik sehingga bisa menjadikan murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah ngajarin anak untuk beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, bergotong royong, mandiri, berwawasan global, bernalar kritis. Insya Allah saya sudah melihat pembelajaran teman-teman ya bagus ya, sudah sampai bernalar kritis walaupun kita di level bawah dengan bernalar kritis level ya anak-anak kelas 1, kelas 2 seperti itu ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Ada pertanyaan sejauh ini? Kira-kira bisa tidak melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan untuk menerapkan disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita? Insya Allah. Siap ya teman-teman? Jadikan posisi kontrol kita di mana teman-teman? Manajer. Ya, kita bisa melakukan menjadi posisi kontrol manajer jika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Insya Allah dengan ilmu yang baru saya dapatkan, sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua, sehingga ilmu yang sudah saya dapatkan dan teman-teman semua hari ini dapatkan bisa bermanfaat untuk kemajuan murid-murid kita, biar murid-murid kita bisa istilahnya menjadi anak-anak yang hebat, berprestasi, berakhlak mulia seperti visi sekolah kita. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Sudah paham maksudnya ya? Saya yakin teman-teman semua adalah guru-guru yang hebat ya. Silakan dipelajari lagi nanti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya masih bingung dan mau ditanyakan di sini, silakan kapanpun saya bisa membantu teman-teman ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini di kegiatan diseminasi menerapkan pemahaman dan penerapan disiplin positif oleh saya sendiri Lilian DPD CGP Angkatan 9. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.